Lombok Timur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja, Pak. Pertama, pada template stunting, di situ kan ada sheet calon pengantin dan ada sheet remaja putri, Pak. Nah, di sini apakah kemudian kalau misalnya calon pengantin juga dicatatkan pada sheet remaja putri? Kemudian yang berikutnya, pada sheet layanan bumil terdapat kolom KB. Pada sheet ibu hamil terdapat kolom KB pasca bersalin. Nah, berapa lama setelah bersalin kita bisa catat? Apakah setelah sebulan masih dicatat gitu ibu hamilnya? Kemudian ini terkait yang berkaitan dengan rumus-rumus Pak Mustaqim. Nah, di indeks ketahanan lingkungan ada kategori pencemaran gitu. Nah, cakupan pencemaran air, udara, dan tanah itu seperti apa kira-kira? Karena ada di kami misalnya ada pelihara ayam kampung, pelihara ayam gitu, kemudian gara-gara ada pelihara ayam itu dikategorikan oleh desa sebagai ada pencemaran udara. Apakah sebarannya kira-kira seperti apa? Kemudian ini sebenarnya sudah pernah kita diskusikan lewat WA Group, tapi saya ingin penegasan lagi dari Pak Mustaqim. Sistem peringatan dini bencana. Disampaikan sebelumnya bahwa bisa nggak kita memakai misalnya toa-toa di masjid atau di tempat-tempat lainnya sebagai sistem peringatan dini bencana. Nah, di kami ini kami catat toa di masjid, musola itu kami masukkan sebagai sistem peringatan dini bencana gitu. Kemudian yang berikutnya ini juga sudah pernah kita diskusikan, tapi saya ingin penegasan karena masih banyak debat di kami, masih banyak beda pendapat. Terdapat layanan jasa ekspedisi di desa. Nah, kalau di atasnya kita disebutkan bahwa terdapat kantor pos di desa, kita paham bahwa kantor pos yang dimaksud, gitu kan? Tetapi ketika terdapat pelayanan jasa ekspedisi di desa, apakah yang dimaksud kemudian ada proses antar ambil barang itu di desa itu sudah masuk kategori layanan ekspedisi? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farudin, mungkin yang kedua, silakan. Bintan, Kabupaten Bintan. Ya, terima kasih Bapak. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan. Pertama terkait koreksi otomatis. Fenomena di desa kami, bahwasanya petugas inputan data yang di tingkat desa kadang-kadang berubah. Artinya karena ada pergeseran rotasi petugas di desa yang merupakan kebijakan kepala desa, sehingga yang menginput di tahun kemarin belum tentu tahun ini mereka yang input. Nah, kadang-kadang pemahaman dalam penginputan data itu berubah juga sesuai dengan kemampuan dia menganalisa data. Nah, untuk data-data yang sifatnya statis, apakah di IDM ini sudah untuk 2023 ini ada sistem koreksi otomatis sehingga ada peringatan dini ketika data yang mereka input itu memang keliru misalnya, atau bagaimana kalau sifat datanya statis. Misal contoh luas wilayah desa. Luas wilayah desa kemarin kami temukan luas hutan desanya lebih luas daripada luas desanya. Artinya kan itu tidak masuk akal. Nah, hal yang seperti itu kami berharap ada koreksi otomatis sehingga dalam proses verifikasi yang berjenjang itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena kan kita tahu bahwasannya dalam penerbitan berita acara ini ada batas waktunya yang ditetapkan di tingkatan. Nah, beberapa kasus kemarin yang kami temukan ketika di tingkat desa sudah diterbitkan berita acara, tingkat kecamatan diterbitkan berita acara juga. Nah, ketika kami koreksi di tingkat kabupaten bersama TA, bahwasannya ada data-data yang misalnya yang kami yakinin itu keliru.
kami pastikan data itu keliru. Artinya bolak-balik lagi ke tingkat desa untuk menginput ulang. Nah, ini kan membutuhkan waktu yang bertambah untuk prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi Pak Mustaqim menyampaikan ada penambahan kuesioner untuk tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Tadi saya perhatikan ada dari poin A sampai M. Nah, untuk ini apakah nanti ketika data ini diinput mempengaruhi tidak terhadap status desa yang hasil IDM 2022 kemarin. Kalau seandainya mempengaruhi menurunkan status desa dengan adanya inputan data ini, nah ini kan bisa berefek yang lain nanti. Nah, kalau seandainya menambah atau stabil, ya nggak masalah. Jadi, yang kami tanyakan, apakah ini akan mempengaruhi status desa? Untuk misalnya kemarin desanya sudah status, kami di Bintan itu ada status desa mandiri. Dengan adanya poin penambahan ini, turun Kak status mandirinya jika ini tidak terpenuhi, begitu. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Kabupaten Bintan menyampaikan 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya dari Pak Chandra Mubah. Apa saya bacakan ya? Baik, di sini Pak Chandra Mubah ya kan? Terkait tentang template standing. Apakah scorecard bisa digunakan untuk pencairan dana desa tahap terakhir dan untuk set layanan keluarga itu diisi apa? Apakah seluruh keluarga sasaran, ibu hamil, anak balita, jatim dan rematri, atau hanya keluarga ibu hamil dan anak balita? Baik, terima kasih. Ada 3 penanya yang saya dari Chandra ini dari Mubah. Pak Mustaqim 3 penanya dari Pak Paudin Lombok Timur, PPMD Bintan, Bu Chandra. Ini memang tertarik sekali nih, apalagi mengenai calon pengantin lagi nih. Tadi catinnya apa itu? Silakan untuk Pak Mustaqim saya berikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Bapak Ibu. Izin saya merespon. Di dalam catatan saya ada beberapa pertanyaan tentang Jatim dan remaja putri itu diinput, apakah diinput semuanya gitu ya. Jadi gini, kita ngikutin dari template-nya aja dulu Bapak. Kalau di template khusus untuk remaja putri, layanan remaja putri, adalah yang dilihat soal periksa anemia atau periksa dan hasilnya. Itu yang menjadi penilaiannya atau menjadi identifikasinya. Terus kalau untuk layanan Jatim ada calon pengantin berbeda tentang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentang periksa kesehatan atau bimbingan perkawinan. Jadi hal yang berbeda dalam menerima layanannya. Kalau orangnya di saat remaja putri ini dia masuk remaja putri, kemudian dia mau masuk ke calon pengantin, maka dia akan mendapatkan soal tentang periksa kesehatan dan bimbingan perkawinan. Itu Bapak Ibu, itu 1. Yang kedua adalah soal cakupan pencemaran tanah, air, dan udara. Pertanyaan yang ada di dalam kuesioner IDM ini adalah memberikan koreksi, warning kepada kita semuanya. Oh, ternyata di dalam evaluasi di desa, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu menjadi kriteria koreksi untuk pemerintah desa atau masyarakat desa. Hal ini tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan atau keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat. Soal cakupan pencemaran tanah, air, dan udara adalah yang kaitan dengan pencemaran udara, yaitu bau dari
peternak ayam itu menjadi koreksi. Koreksi bagi pemilik peternak dan yang memberikan dampak kepada masyarakat yang menerima dampaknya tentang pencemaran udara. Peran dari pemerintah desa adalah di sini melakukan advokasinya. Advokasi di sini adalah selain mengkomunikasikan dengan pemerintah desa supaya tidak terjadi letupan konflik, maka peran dari pemerintah desa adalah menyampaikan isu-isu yang menjadi masalah yang ada di masyarakat. Harapannya bau dari peternak ayam tidak terulang atau terkurangin baunya yang tidak melebihi dari keinginan kenyamanan di masyarakat. Selanjutnya tentang sistem peringatan dini bencana. Sistem peringatan dini bencana adalah salah satu upaya untuk mengarahkan kepada masyarakat supaya tidak campur aduk di saat terjadinya bencana. Terorganisir secara dengan baik. Contoh kejadian di NTB. Pada saat adanya gempa dari gunung masyarakat yang dari gunung turun ke bawah, dari timur ke barat, barat ke timur, selatan ke utara. Jadi ini tidak ada panduan yang penting, tidak ada panduan yang bisa dijadikan anutan di masyarakat. Maka sistem peringatan dini selain yang dikeluarkan berita dari BMKG, itu juga TOA itu menjadi informasi awal bagi masyarakat. Itu salah satunya. Terus terdapat layanan jasa ekspedisi di desa. Selama di desa mendapatkan layanan adalah layanan di sini ada antar paket-paket yang masuk ke desa. Indikator pertanyaan khusus untuk ekspedisi dan kantor pos di tahun 2016 pada saat itu masih ada hanya kantor pos. Semenjak terjadinya COVID-19 ternyata peningkatan tentang transportasi online sudah naik sangat pesat, tentang e-commerce sudah naik pesat, dan ekspedisinya juga sudah beralih fungsinya. Jadi maka arahan pimpinan nanti di tahun 2024 kami harus melakukan perubahan atau revisi dari Permendes 2 tahun 2016 untuk persiapan yaitu RPJMN 2024 ya, 25, RPJMN 25 2009. Jadi kami akan menyesuaikan sesuai dengan realita kondisi di lapangan. Ada beberapa yang menjadi fokus dan concern yang menjadi penilaian. Karena pada saat itu kami hanya berpikir tentang ada fasilitas infrastrukturnya, tetapi pada saat ini evaluasi tentang desa sudah harus masuk ke ekonomi kerayaatannya, tentang energi terbarukan, itu sudah harus mulai dilihat. Itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah terkait tentang template stunting. Untuk pencairan dana desa tahun 2023, apakah masih mengacu pada template yang sebelumnya di tahun 2022. Karena Perpres sudah dimunculkan, sudah terbit, maka kami mencoba menyiapkan Bapak Ibu. Memang di dalam ONSPAN masih berdasarkan konvergensi stunting yang lama. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, disiapkan aja template yang terbaru ini, harapannya karena itu juga harus melalui proses. Memang di dalam PMK 201 masih berdasarkan konvergensi stunting yang pakai yang lama, belum yang baru. Kita jaga-jaga jangan sampai nanti diperlukan. Jadi harapannya adalah data ini bisa berkelanjutan. Sebagai informasi awal Bapak Ibu, di tahun 2023 ini kami Kementerian Desa mencoba mengakomodir tentang template-nya konvergensi stunting. Harapannya ke depan setelah EHDW sudah operasional secara maksimal, maka nanti akan berbalik Bapak Ibu, akan berbalik.
data yang pada posisi saat ini nanti data dari IDM akan ditransfer ke EHDW. Jadi Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu hasil inputan di 2023 ini tidak akan menginput lagi di aplikasi EHDW, tetapi data yang di IDM akan tertransfer ke EHDW. Kalau EHDW sudah stabil, maka akan dibalik data yang dari EHDW akan dimirrorkan ke IDM. Jadi pada posisi saat ini kami mencoba menyiapkan data persiapan untuk pencairan dana desa tentang konvergensi stunting di Unspan. Terus ada pertanyaan selanjutnya yang ada di chat Zoom dari pemerintah desa Sidakarya, Denpasar, Bali. Mohon izin bertanya terkait dengan template musyawarah desa. Dalam template tersebut hanya terinput peran wanita dalam musyawarah desa saja. Padahal dari indikatornya banyak. Mohon dibantu untuk menjelaskan. Di sini tujuannya adalah untuk melihat peran serta dari gender wanita. Sebenarnya bisa saja, Bapak Ibu, hasil dari usulan atau hasil keputusan Musdes, siapa inisiasinya, bisa dicatat di dalam template tersebut, dan itu akan terbaca. Oh, ternyata dari hasil rekapitulasi data yang ada di level kementerian, peran serta wanita di dalam musyawarah sekian. Kami harapkan seperti itu, Bapak Ibu. Karena pada posisi saat ini kita belum mampu menjawab berapa besar peran serta dari perempuan di dalam musyawarah desa. Itu. Terus kenapa template untuk pemerintah desa, perangkat desa kok harus ada nama-namanya? Sesuai dengan surat BPKRI di tahun 2022, BPKRI meminta kepada Kementerian Desa untuk menyampaikan nama-nama perangkat desa yang ada di desa. Kami tidak mampu memenuhi, Bapak Ibu. Maka di tahun 2023, harapannya kami bisa memenuhi request BPKRI untuk permintaan-permintaan itu. Selain itu juga, ini sebagai bank data informasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Saya yakin dan percaya pemerintah provinsi kabupaten belum tentu memiliki data-data itu. Maka dengan adanya kuesioner ini, kita mencoba yang sudah ada kita tingkatkan menjadi lebih maksimal. Karena di tahun 2022, evaluasinya adalah berbicara tentang jumlah, banyak yang tidak mengetahui siapa nama-nama itu. Terus selanjutnya adalah ada pertanyaan tentang kode lokasi di Sulawesi Tenggara masih ada yang belum pas. Baik, nanti akan kami cross-check di dalam sistem, supaya pada saat sudah siap dan ready, kami akan ready bisa operasional di lapangan. Mungkin itu pertanyaan yang sudah saya rangkum, menjadikan informasi lebih mendalam kepada Bapak Ibu di dalam forum ini. Saya kembalikan ke Pak Rusli. Terima kasih Pak Mustaqim. Ternyata bukan 3 melalui meeting chat ini. Ada beberapa pertanyaan juga, lebih dari 7.